keasipannya? Pusing. Sebelumnya ada yang mau jadi sekretaris nggak? Nggak ada. Mau jadi DPR. Mau jadi siapa yang suka buat surat? Surat apa nih, Mbak? Bukan surat cinta ya? Oke, surat resmi. Surat resmi misal ikut organisasi OSIS, itu kan ada suratnya toh. Ada yang pernah buat surat nggak? Surat perizinan tidak berangkat rapat. Surat izin tidak berangkat rapat. Nah, tapi kita hari ini akan membahas mengenai surat bisnis bahasa Inggris. Next. Nah, kita udah kenalan ya tadi. Udah. Namaku siapa namaku? Bainas. Nah, ini kontak saya. Kalian bisa menghubungi apabila ada pertanyaan. Next. Nah, kita hari ini tujuan belajarnya adalah peserta didik dapat memahami bagian dan jenis surat bisnis. Jadi kalian akan paham bagian-bagian surat bisnis bahasa Inggris itu apa aja sih, dan kemudian jenisnya itu ada apa aja. Oke, next. Nah, ada yang tahu nggak apa itu surat bisnis? Yang dikirimkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk kepentingan bisnis. Untuk kepentingan bisnis atau niaga. Jadi benar ya, surat bisnis itu adalah, surat itu kan alat komunikasi. Jadi alat komunikasi tertulis yang dikirimkan antar perusahaan untuk urusan niaga atau urusan dagang, urusan bisnis, misal kerjasama atau pembelian barang. Nah, itu termasuk ke dalam surat bisnis. Tapi kali ini kita akan belajar surat bisnisnya bentuk bahasa Inggris. Oke. Lanjut. Nah, pokok pembahasan pada siang hari ini yang pertama ada daftar istilah. Kan ada istilah-istilah asing yang kita tidak tahu di dalam surat bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada bagian-bagian surat. Kemudian yang ketiga jenis-jenis surat, dan keempat adalah prinsip pembuatan surat. Next. Nah, berikut adalah istilah dalam surat bisnis bahasa Inggris. Nah, biasanya kita menemui kata-kata ini. Yang pertama PS atau NB, yaitu postscript atau siapa yang pernah mendapatkan RSVP? Misalnya kita diundang oleh acara ulang tahun, tolong segera mengisi formulir RSVP atau formulir konfirmasi kedatangan. Kemudian yang ketujuh ASAP, yaitu as soon as possible, yaitu tolong segera dibalas. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu bagian-bagian surat. Kira-kira ada apa aja nih bagian-bagian surat? Ada yang tahu nggak? Letterhead itu kod surat. Itu yang paling penting ya, karena itu identitas perusahaan. Oke, next. Nah, ini benar ya, ini adalah contoh letterhead. Letterhead itu isinya apa aja? Nama perusahaan, ada jalannya. Nah, kalau jalannya dalam bahasa Indonesia perlu di bahasa Inggris kan nggak? Ditulis apa adanya. Tapi kalau alamatnya di luar negeri ya kita tulisnya menggunakan bahasa Inggris. Lanjut. Nah, ini untuk pembuatan jawabannya tuh ada dua jenis bentuk, yaitu British style sama American style. Tapi sebenarnya ininya tuh di atas ya, TH-nya itu kecil di atas sini. Bedanya kalau British style tulisannya dari tanggal dulu, bulan, baru tahun. Tapi kalau American style bulan dulu, tanggal, tahun. Oke, next. Nah, kemudian ada reference line. Reference line ini adalah di bahasa Indonesia, surat bahasa Indonesia adalah nomor surat, tapi susunannya berbeda. Misalnya nih, ref B2 AW garis miring AF garis miring B9. AW itu menunjukkan apa? Inisial penandatangan. Oke, kalau AF inisial pengetik surat atau pembuat surat ya. Kemudian B9 adalah nomor Oke, benar. Jadi nomor filing atau nomor penyimpanan dalam sistem internal. Next. Nah, kemudian ada inside drive.
menikah. Kalau Miss Jin berarti dia masih single. Berarti kalian masih single atau udah menikah? Berarti menggunakan yang mana? Ya, pakai R. Kemudian Master itu untuk perusahaan. Di Insadres juga ada jabatan sama nama perusahaannya. Misal, contohnya Mr. Smith, dia sebagai apa sih? Manager administration. Kemudian di mana PT-nya? Krakatau Company Ltd. Alamatnya di Jalan Nambah 5 Pasar Minggu. Kemudian lanjut. Nah, ini the salutation. Salutation ini ada dear Sis, dear Madam, dan dear Mr. Andres. Kira-kira yang dear Sis atas sendiri itu kurang tanda koma. Kenapa kurang tanda koma? Karena karena bentuknya British, kemudian ini kan salutation, salam berbuka, berarti harus menggunakan koma. Kemudian dear Sis, S-nya itu gede atau kecil? S-nya kira-kira yang benar kapital atau kecil? Kecil. Dear Sis, kapital. Kenapa? Karena merupakan nama sapaan. Misal bapak atau ibu, kemudian Anda. Nah, subject line ini adalah perihal surat. Perihal biasanya di surat bahasa Indonesia hal T2. Tapi kalau ini namanya adalah subject. Subject ini bisa dibuat dua bentuk ya. Yang pertama bisa di tengah. Nah, bisa di tengah kayak gini. Ordering object, tapi harus kapital semua dan default. Nah, bentuk yang pertama itu adalah di sebelah kiri menggunakan kata subject kedua ordering object. Apabila kita diminta membuat surat full block sign, berarti kan dari kiri semua nih, kita menggunakan yang atas. Tapi kalau kita tidak diminta full block sign, kita bisa menggunakan yang ini. Oke, lanjut. Nah, terus ada body of letter. Body of letter terdiri dari apa aja? Message of the letter, closing paragraph. Opening paragraph itu apa kira-kira? Pembuka surat. Biasanya tuh dimulai dengan alasan adanya surat ini dibuat. Misalnya, berdasarkan surat yang Anda kirimkan pada tanggal sekian, kami membuat surat ini. Ya, message of the letter adalah inti dari sebuah surat. Kita menyampaikan pesan intinya. Kemudian closing paragraph adalah penutup yang berisikan harapannya. Misal, order letter deh, kita membuat offer letter. Berarti dia mengharapkan untuk barangnya dibeli supaya produknya segera dibeli oleh calon konsumen. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Siapa yang mau baca? Yang opening dulu. Oke, silakan. Thank you for your letter of it. Our informing more about based on your letter of that we are very thankful for your letter of that requesting information about the we welcome your entry of this time. Oke, thank you Dila. Kemudian selanjutnya ini ada contoh body of letter dalam paragraph. Misalnya body of paragraph ya, attention and cooperation. Berarti dia mengharapkan apa? Perhatian dan kerjasamanya. Udah paham ya bagian-bagiannya? Nah, ini adalah bagian terakhir. Itu ada komplementari atau salam penutup. Ketika ada salam membuka berarti ada salam penutup. Contoh salam penutup itu adalah yours faithfully, yours truly, sincerely yours. Jangan lupa tanda koma dan juga yang menggunakan huruf kapital itu hanya kata depannya, yaitu your faithfully, cuma D-nya doang ya, karena faithfully itu bukan nama sapaan. Kemudian ada tanda tangan. Kenapa tanda tangan penting? Oke, tugas kita sekarang adalah kita kan udah belajar bagian-bagian surat, kita tahu jenis-jenis istilah surat yang sering digunakan. Kita akan berdiskusi mengenai bagian-bagian surat. Silakan untuk berdiskusi dengan teman lainnya.
Siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan bagian nomor 1, 2, 3 sampai 11? Atau mau dua dulu atau mau bareng-bareng? Bareng-bareng. Oke, bareng-bareng ya. Coba yang pertama kira-kira apa? Lihat itu apa? Kepala surat. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum itu ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini itu apa aja? Ayo, katakan. Sabila, selesai ya? Ya, bisa kalian menjelaskan? Yang pertama kita belajar tentang apa aja sih surat bahasa Inggris itu, terus bagian-bagian surat bahasa Inggris, terus singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris, terus yang lain mau nambahkan? Ayo, yang lain mau membantu? Pengertiannya tadi apa? Si surat bahasa Inggris tadi. Kita simpulin bareng-bareng ya. Surat bahasa Inggris adalah surat yang digunakan untuk komunikasi tertulis antar perusahaan dalam rangka urusan bisnis atau niaga. Tadi udah ada jenis-jenisnya, dari offer letter, inquiry letter, offer letter, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian-bagiannya. Apa ya? Letterhead, ada rivet surat, categories. Kira-kira kalian kalau besok diminta membuat surat, udah bisa kan bagian-bagiannya?